Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Al-Kafrawi. Sekarang kita lanjut bagian ketiga, yaitu tentang huruf. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil al-ismi wa la dalil al-fi'li. Dan bermula huruf itu adalah ma, sesuatu yang tidak layak bersamanya sesuatu itu adalah tanda isim wala dalil al-fi'li. Tidak layak pula bersamanya tanda fi'il. Jadi huruf itu tidak ada tandanya, itulah yang menjadi tandanya. Isim mempunyai tanda, fi'il mempunyai tanda. Nah, tanda-tanda isim dan tanda fi'il itu tidak bisa menjadi tanda huruf. Nah, wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya yaitu wal harfu sampai akhir ini, al wawu, wawunya itu harfu atfin, ialah huruf ataf, au lil istinaf, atau dia itu wawu istinaf. Kama taqaddama fi i'rab wal fi'lu yu'rafu. Nah, jadi dia ini i'rabannya sama, bisa huruf ataf atau huruf istinaf, sebagaimana yang ada di atas, yaitu al fi'lu yu'rafu ila akhirih. Wal harfu, dan bermula huruf itu adalah wal harfu, dan bermula lafaz al harfu itu mubtada'un, adalah mubtada' marfu'un bil ibtida'i, yang dirafa'kan dengan ibtida' amil ma'nawi. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya itu ad-dhammatu zahiratu, yaitu dhammah yang zahir di akhirnya. Ma itu nakirah mausufah. Nah, jadi dia itu khabarul mubtada'i, adalah khabar mubtada'. Nah, karena itulah kita tadi mengartikannya wal harfu ma, dan bermula huruf itu adalah ma. Nah, mabniun ala sukuni, yang dibina di atas sukun, fi mahalli rafa'in, pada mahal rafa', li'annahu ismun mabniun, karena dia adalah isim mabni, la yazharu fihi i'rabun, yang tidak tampak padanya i'rab. Wal harfu ma la yasluhu ma la. Nah, sekarang lanya itu la nafiyatun, la yang menafikan. Wa yasluhu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazim, karena dia adalah fi'il mudhari yang marfu' karena terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Wa ma'ahu, dan lapas ma'ahu ini zarfu makanin, adalah zarf makan mansubun ala zarfiyah, yang dinasabkan atas zarfiyah. Wa ma'a, dan lapas ma'a itu mudhaf. Wal ha'u, ha ma'ahu, kan ha di akhirnya itu mudhafun ilaih. Jadi mabni di atas dhammah pada mahal jar, mudhafun ilaih. Mabniun 'ala dhammi, dibina di atas dhammah, fi mahalli jarin, pada mahal jar, li'annahu ismun mabniun, karena dia adalah isim mabni, la yazharu fihi i'rabun, yang tidak tampak padanya itu i'rab. Dalilu fa'il, lapas dalilu itu adalah fa'il yasluhu, wa huwa marfu'un, dan dia lapas dalil itu dirafa'kan, karena dia jadi fa'il maka dirafa'kan, karena setiap fa'il itu pasti marfu'. Jadi dalil itu fa'ilu yasluhu, dalil itu fa'il bagi lapas fi'il mudhari yasluhu.
wa huwa marfu'un, dan dia fa'il itu marfu'. Alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya ad-dhammatu zahiratu, yaitu dhammah yang zahir. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili, dan bermula jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in, pada mahal rafa', na'tun 5, yaitu adalah na'at bagi lapas ma. Jadi huruf adalah ma, sesuatu yang tidak layak bersamanya itu adalah tanda. Dalilul ismi adalah tanda isim. Jadi jumlah fi'il yaitu yasluhu wal fa'il dalilu, ini terus yang jadi fa'ilnya itu pada mahal rafa, naat kepada ma dalilu mudhaf, dan dalil itu sekaligus dia itu jadi fa'il sekaligus jadi mudhaf. Wal ismi mudhafun ilaih wa huwa majrurun, dia lapas ismi itu karena mudhafun ilaih dijar. Wa alamatu jarihi, dan bermula tanda jarnya itu al kasratu zahiratu, yaitu kasrah yang zahir fi akhirih. Wala, wawunya itu harfu atfin, adalah huruf ataf. Kan itu dalil ismi, wala dalilul fi'li. Jadi la-nya itu sama la nafiyah di sini. Dalilu ma'tufun ala dalilus sabiq. Nah, jadi dalil yang kedua ini diatapkan kepada dalil yang pertama, yaitu dalil yang ada di dalilul ismi itu yang sudah terdahulu itu. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un, dan yang diatapkan kepada marfu' itu dirafa'kan juga. Wa dalilul mudhaf, dan sekaligus sama, sekaligus fa'il sekaligus jadi mudhaf. Wal fi'li, nah ini mudhafun ilaihi wa huwa majrurun, jadi itu dijarkan. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu, dan bermula tanda jarnya itu adalah kasrah yang zahir. yakni annal harfa, menghendaki musannif bahwasanya huruf itu yatamayyazu, berbeda ya huruf itu bi adami qabuli alamatil ismi wal fi'li sabiqati. Jadi huruf itu berbeda dengan isim dan fi'il karena ketiadaan menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il yang sebelumnya itu yang sudah disebutkan. Contohnya hal misalnya wa fi dan lam. Jadi hal ini disebutkan di awal karena hal ini bisa masuk pada isim maupun fi'il. Fi ini bisa masuk pada isim saja dan lam ini masuk pada fi'il saja. Fa innaha, maka dia ketiga hal fi dan lam ini la taqbalu syai'an. Maka dia huruf itu tidak menerima sesuatu min alamatil ismi. Paham ke? Fa innaha la taqbalu syai'an min alamatil ismi, maka dia huruf itu tidak menerima akan sesuatu daripada tanda-tanda isim, wala syai'an min alamatil fi'li, dan tidak menerima akan sesuatu dari tanda-tanda fi'il. Fala yuqalu bihal, maka tidak dikatakan misalnya hal itu kita baca bihal. Jadi kita ulang. Jadi yakni annal harfa, bahasanya huruf itu yatamayyazu bi adami qabuli alamatil ismi, bahasanya huruf itu berbeda dari isim dan fi'il karena ketiadaan menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il as-sabiqati yang telah terdahulu. Mana contoh huruf itu? Nah, contohnya hal. Nah, ini dia nih, hal, fi, walam. Hal ini huruf yang masuk pada isim dan fi'il. Fi ini huruf yang masuk pada isim saja, dan lam ini huruf yang masuk pada fi'il saja. Fa innaha, maka ketiga fi'il huruf ini, hal, fi, lam ini la taqbalu syai'an, tidak menerima akan sesuatu min alamatil ismi. Karena dia huruf ketiga ini maka tidak menerima tanda-tanda isim, wala syai'an min alamatil fi'li, dan tidak juga menerima tanda-tanda dari fi'il. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan bihal misalnya. Hal itu kan tadi huruf. Nah, kita masukkan misalnya tanda isim yaitu jar, yaitu ba ini, bihal jadinya. Maka ini tidak boleh seperti ini karena hal itu tidak menerima tanda isim. Wala
Qad hal tidak juga menjadi qad hal. Qad yang tadinya tanda fi'il masuk kepada huruf menjadi qad hal ila akhirih sampai di akhirnya. Tidak bisa diberikan seperti ini. Fata'ayyana, maka jelaslah antakuna hurufan, bahwasanya bahwa semuanya ini itu adalah huruf. Fa'adamu qabulil kalimati, maka ketiadaan menerima kalimat, lil alamati, bagi tanda-tanda as-sabiqati, bagi tanda-tanda yang terdahulu itu. Nah, maka ketiadaan menerima tanda-tanda yang sudah disebutkan itu, alamatun nadialah yang menjadi tandanya, ala huruf ala harfiyatiha, atas kehurufannya. Falidzalika qala ba'duhum, maka karena itu berkata ala sebagian mereka para ulama, apa kata beliau, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah, dan bermula huruf itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai tanda, maka kiaslah. Jadi maka kiaslah ala qauli, atas ucapanku ini. Jadi kiaslah ini maksudnya pikirkanlah gitu atas kiaskanlah olehmu atas perkataanku ini. Dan jika kamu sudah bisa mengkiasnya atau mengingat bahwa huruf itu tidak bisa menerima tanda, takun alamah, insyaallah kamu akan menjadi orang yang alim. Nah, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Ay al harfu, maksudnya huruf itu ma laysat lahu alamatun mawjudatun, huruf itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai tanda yang ada. Bal alamatuhu adamiyatan, bahkan tandanya itu adalah ketiadaan. Jadi ini sama seperti hak itu. Jim itu kita tahu tandanya titiknya di bawah, hak itu kita tahu tandanya titik di atas, dan hak itu kita tahu dia itu tidak ada titiknya. Maka karena ketiadaan titiknya itulah yang menjadi tanda bahwa dia itu hak. Sama seperti di sini, huruf itu ketiadaan menerima tanda isim dan tanda fi'il itulah yang menjadi tandanya. Kami alimta, sebagaimana yang engkau telah ketahui, wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai huruf. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.